Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini, di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya Billy Perdana Syaputra kedatangan tamu kehormatan yang luar biasa untuk sharing informasi ilmu pengetahuan supaya bulan suci Ramadan kita di tahun ini bermanfaat dan juga memberikan dampak yang luar biasa untuk sekitar kita. Dan tamu saya yang luar biasa hari ini adalah Bapak Ustadz Agus Hoirul Huda. Ya, Mas Billy. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat Mas Billy, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, alhamdulillah kita sehat hari ini. Alhamdulillah. Bisa menjalankan ibadah puasa karena di bulan ini adalah yang sangat ditunggu-tunggu untuk umat muslim Pak Ustadz. Betul sekali. Dan kebetulan Pak Ustadz, saya khususnya anak muda. Anak muda itu kalau udah datang bulan suci Ramadan, wah itu pasti berbondong-bondong tuh sibuk. Ayo kumpul galang dana. Kita kumpulin untuk bakti sosial, kita kumpulin untuk buka puasa, sahur on the road. Dan sebenarnya kita lupa nih hakikatnya Pak Ustadz. Betul. Sedekah itu sebenarnya tidak harus besar kan Pak Ustadz ya? Baik sahabat-sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, para pemirsa dan Mas Billy tentunya yang berbahagia. Pertanyaan yang cukup bagus sekali ya. Jadi artinya begini, teman-teman yang berbahagia, kita memiliki satu konsep yang sama Mas Billy. Ya. Bahwa yang namanya bulan Ramadan disebut dengan syahrul ibadah, bulannya orang beribadah. Nah, ketika kita berbicara tentang ibadah, maka ketahuilah sahabat-sahabatku yang berbahagia, ibadahnya ada dua model. Ya. Ada yang ibadah itu nampak kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah. Ada juga ibadah itu yang nampak besar di mata manusia, tapi ternyata kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan konsep dasar dari itu semua, sebenarnya kalau dijelasin sih panjang ya. Ya. Mungkin sampai buka puasa kita berpuasa. Tapi kalau kita bicara konsep dasar itu semua bergantung pada dua poin ya. Ya. Yang pertama adalah pada niat, itu yang paling mendasar, menentukan besar kecilnya ibadah. Fakam min saghirin tu'addimuhun niyah, kata para ulama, berapa banyak amalan kecil yang itu jadi besar dikarenakan niat yang besar gitu. Ya. Dan yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti aturan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama kita berittiba, maka amal ibadah kita itu sekecil apapun akan jadi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu teman-teman saya akan mencoba membelah dulu nih supaya nanti kita ngobrolnya makin asik begitu. Jadi teman-teman, yang pertama tadi kami katakan ikhlas. Jadi ada amalan itu kecil Mas Billy di mata manusia, tapi ternyata gede di mata Allah karena keikhlasannya. Contoh, mungkin Mas Billy pernah dengar ada seorang pelacur wanita yang melacur, pulang dari melacur, kemudian mampir ke sumur, ketemu anjing mulutnya meliur-liur, gitu kan. Akhirnya diambilkan pakai sepatu penuh lumpur. Dan gara-gara itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi saya tuh kadang berpikir gitu loh. Coba teman-teman bayangkan ya, yang ngasih minum pelacur loh, hina. Yang dikasih minum juga seekor anjing yang hina. Dan memberi minumnya pun pakai sepatu loh yang hina. Hina. Tapi ternyata karena niat yang tulus dari hati seorang pelacur itu, akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Walaupun Mas Billy juga jangan salah paham, nanti gara-gara gini datang kalau kalian oh anjing sama minuman, enggak gitu ya. Tapi artinya itu sebagai motivasi ya, motivasi bahwa gini loh, kalau dengan niat yang tulus aja, ternyata memberi minum seekor anjing loh yang diberi minum, bisa Allah muliakan derajatnya seperti itu. Tapi sebaliknya, berapa banyak amalan-amalan yang besar di mata manusia, ternyata jadi kecil di mata Allah karena minimnya niat. Contoh misalnya ibadah sholat. Siapa sih yang meragukan keutamaan sholat gitu sebagai imaduddin, tiangnya agama teman-teman. Tetapi karena sholat itu dilakukan karena riya begitu. Yang dikatakan Nabi SAW, man tasaddaqa yura'in nas, barang siapa yang bersedekah karena hendak mengharapkan pujian dari manusia, mereka bersolat karena mengharapkan pujian dari manusia, kata Nabi, faqad asyrak, maka dia telah menjadi musyrik. Dan tentu kata-kata musyrik ini bukan musyrik yang mengeluarkan kita dari agama, ya para pemirsa, tetapi musyrik yang yang membuat amal soleh kita itu menjadi nista, hancur berantakan semuanya. Nah, sehingga berangkat dari situ saya jadi belajar, oh ternyata gara-gara melakukan perbuatan riya itu menjadikan amalan itu yang besar pun jadi kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama.
Kemudian poin yang kedua, sahabat-sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, adalah konsep mutaba'ah. Mutaba'ah ini tadi yang dikatakan Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Berarti kita tuh ibadah nggak bisa modal semangat doang gitu ya. Contoh, gimana ya ngasih contohnya ya? Misalnya ada orang sholat duhur berapa rakaat Mas Billy? 4 rakaat Pak Ustaz. 4 rakaat. Ada orang duhur 6 rakaat. Saya tanya, ngapain sholat duhurnya 6 rakaat? Ya Pak Ustadz, saya lagi mengikuti program akselerasi percepatan tobat misalnya gitu. Niatnya baik apa jelek? Niatnya baik Pak Ustadz. Niatnya baik, tapi nggak ngikutin mutaba'ah. Dia nggak ittiba kepada Nabi. Maka ibadahnya pun akan dijadikan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua item ini yang akan menjawab pertanyaan Mas Billy tadi. Pak Ustadz, ini anak-anak remaja gitu kan, pada sibuk dengan ibadah-ibadah yang besar, mereka terbawa pada aura seremonial yang tentu itu nggak salah loh ya. Kita nggak menafikan ibadah-ibadah besar seperti contoh banyaknya kita bersedekah dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa item yang dua item tadi nggak mereka lakukan, jadi tanpa mereka sadar ibadah, misalnya contoh nih terawih, tapi niatnya bukan karena Allah, karena mungkin misalnya dapat gebetan, gitu, jomblo gitu kan, apa ijulumut ya, ikatan jomblo lucu dan imut gitu. Saya dulu Pak Ustadz. Jadi teman-teman, mereka nih para ijolumut ini mau terawih tapi niatnya tuh salah gitu, mau nyari gebetan nih cewek-cewek cantik pada terawihan gitu kan, sampai ada istilah katanya pacaran syariah, karena pacarannya habis sholat terawih jadi pacarannya syariah. Jadi saya bilang enggak begitu, itu mutaba'ahnya harus ikhlasnya harus jalan, mutaba'ahnya pun harus sedemikian. Maka sekecil apapun amal ibadah itu, kalau memang disyariatkan Nabi, berpotensi menjadi ibadah yang besar di mata Allah. Ya, asalkan dua item tadi. Nah, maka contoh, ini kan Mas Billy tadi mancing, amalan apa sih Tat yang kecil-kecil tapi bisa bernilai besar di mata Allah. Nah, maka Ustadz beri contoh beberapa poin. Sedekah-sedekah yang ringan. Contoh ya, nggak perlu seremonial yang harus gede-gede, enggak. Tapi kita mungkin ya berbagi yang kecil-kecil. Gini, saya kasih yang paling kecil aja. Misal contoh, pernah nggak kebayang Mas Billy naik motor isi bensin misalnya isinya 50, terus bilang udah bang isinya 45 aja gitu. Kemudian orangnya tanya gitu kan, kenapa bang nanggung amat tinggal 5.000, udah isi aja. Terus kita kasih uang 50, terus orangnya balikin 5.000, kita bilang udah bang nggak usah, bawa aja. Itu kan nyenengin hati dia tanpa merendahkan dia ya. Kalau beda kalau Mas Billy kasih nih 5.000 bang, ini saya kasih 5.000, itu mungkin dia ngerasa terhina. Ih apaan aku dikasih 5.000. Tapi kalau kayak tadi itu, dia nggak merasa terhina, dia merasa nyaman, dia merasa indah. Itu 5.000 yang kecil itu Mas. Kalau memang kita niatkan ikhlas karena Allah, bisa jadi karena itulah kita masuk surga. Amin. Nah gitu. Contoh lagi misalnya yang kecil-kecil lagi, teman-teman yang berbahagia menebarkan kebajikan, kebermanfaatan kepada setiap manusia. Sampai tadi yang kita bahas juga, tadi ada pembahasan tentang tersenyum, yang mungkin kelihatannya remeh di mata manusia. Sampai Nabi katakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi senyum aja sedekah gitu loh. Tapi jangan juga depan pintu nggak ada orang senyum sendiri ya. Itu bukan sedekah, kalau itu namanya seteres itu. Iya, Ustadz alias gila ya. Jadi gitu. Atau mungkin contoh lagi ya teman-teman ya, perbuatan-perbuatan yang nggak pernah kebayang di mata kita. Saya tuh pernah mampir ke masjid, terus habis itu si istri saya ngomel karena pakai sepatu kan dia kan, ketepatan terjeda dengan tempat wudhunya, kata istri, Bi ini masjid kok bisanya nggak ada sandal sih, gimana sih kita mau wudhu pakai sepatu kan basah. Saya bilang Mi, lo itu justru apa challenge buat kamu. Saatnya kamu udah nggak usah banyak ngomong, datang sana ke toko, beli sandal jepit tiga pasang, tulisin wakaf, taruh, nggak usah bilang pengurus pahala, gitu. Nggak usah bilang pengurus pahala. Nih di masjid banyak Quran nih, kita kok ngeliat belum ada buku sejarah ya, kan belikan buku sejarah di toko-toko paling 30.000, tulis, nggak usah bilang pengurus, taruh aja pahala, gitu. Mas Billy misalnya bungkusin makanan yang bagus, yang cantik ya kan, kemudian digantung di motor Aerox warna putih KT66 P2KI. Wah siap. Itu kayak motor siapa itu? Itu dia Pak Ustadz, kayak saya tahu tuh motor siapa. Nah itu nggak usah bilang sama yang punya, taruh aja pahala. Banyak nilai kebermanfaatan yang kita tebarkan kepada manusia. Saya menyebutnya ini ibadah yang ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu artinya dia tidak perlu membutuhkan dalil spesifik, selama bermanfaat dan kebermanfaatannya tidak melanggar syariat. Itu jadi pahala di mata Allah. Ya Mas Billy lihat tuh ada sampah, masukin tong sampah jadi pahala. Loh mohon maaf ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungan. Saya kemarin datang ke salah satu perusahaan, saya lihat ada pelang besar gitu, ditulisnya ada sampah ini berapa lama terurainya. Sampai saya melihat ada kaleng di situ ditulis membutuhkan 500 tahun untuk bisa terurai. Terus Mas Billy jalan nih, melihat ada kaleng depan kantor BPJS Ketenagakerjaan,
Mas Billy mikirnya gini, ini kaleng kalau nggak saya ambil sekarang, nggak saya selamatkan sehari ini, akan terendap di bawah situ 500 tahun lamanya. Itu bukan anak cucu lagi, udah cicit mungkin ya, cicit gitu. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Jadi sekitarnya udah 2023, berarti hanya 4 kaleng yang bisa kita uraikan gitu. Dari zaman dari tahun Masehi itu. Nah, kebermanfaatan itu kalau Mas Billy cantumkan di dalam hati. Pokoknya Pak Ustadz apapun bentuknya udah. Jangan terfokus hanya pada dalil-dalil spesifik, tapi dalil-dalil universal. Maka demi Allah teman-teman yang berbahagia, jangan remehkan amal ibadah sekecil apapun ibadah itu, karena engkau tidak pernah tahu dengan amal ibadah apa engkau akan masuk surga. Sebagaimana jangan remehkan dosa sekecil apapun dosa itu, karena engkau tidak pernah tahu dengan dosa apa engkau akan masuk neraka. Begitu Mas. Siap Pak Ustadz. Nah buat teman-teman semua, jadi gitu. Kalau kita bertanya-tanya kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, kalau kita bisa yang besar, alhamdulillah ya Pak Ustadz. Itu luar biasa sekali, manfaatnya pun bisa banyak untuk kemaslahatan umat. Tapi kalaupun kita hanya mampu dari sesuatu yang kecil, ya enggak apa-apa. Yang penting berawal dari niat dan berujung pada keikhlasan. Gitu ya Pak Ustadz. Jadi konsep dasarnya pokoknya yang penting lakukan dengan ikhlas dan tidak melanggar syariat Allah. Jadi insya Allah jadi pahala sekecil apapun bentuk. Sekecil apapun. Karena gini Pak Ustadz, benar tadi yang Pak Ustadz sampaikan ya. Kadang kita tidak sadar nih Pak Ustadz, media sosial kan begitu masif. Bahkan kita niatnya niat baik nih. Share siapa tahu ada yang ngikutin kita bisa beribadah. Walaupun netizen pasti bilang sombong, pamer aja nih orang. Bisa juga. Kadang juga muncul tuh di hati Pak Ustadz. Upload Ada niat sedikit sombong, walaupun kita nggak sadar sepenuhnya. Niatnya sih berbagi, tapi pasti ada kesombongan yang secara tidak langsung muncul. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Lebih baikkah kita share dengan harapan banyak yang mengikuti, walaupun pasti ada secara manusiawi sifat sombong yang secara tidak langsung muncul, atau ya sudah diam-diam aja tadi? Baik. Jadi ada pertanyaan unik waktu itu ya. Pertanyaan lucu gitu. Ini lucu loh, nggak ketawa. Oh iya siap. Jadi lucu ini ya. Jadi teman-teman ada pertanyaan lucu dari mahasiswa saya, Pak Ustadz, sebenarnya apa sih konsep dasar dari sombong itu? Dia bilang itu. Apakah setiap orang yang pakai baju bagus itu sombong, atau setiap orang yang mobilnya mewah itu sombong? Jadi pertanyaan ini menarik. 1400 tahun yang lalu ada sebuah sejarah di mana seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Kemudian Nabi mengatakan, "Man kana fi qalbi habbatu min khardal min kibir," barang siapa di hatinya terdapat secuil kesombongan, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mencium daripada bau surga. Akhirnya sahabat ini berkata, "Ya Rasul, gimana dengan aku? Bajuku bagus nih, celanaku bagus, sandalku bagus, apakah aku sombong?" Gitu. Kemudian Nabi berkata, Nabi nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Ini cakep banget jawaban Nabi. Kata Nabi, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Jadi kata-kata Nabi itu sekaligus menangkal ucapan dia bahwa yang pakai baju bagus itu adalah sombong. Maka kalau kita belajar, teman-teman yang berbahagia, di situ kita bisa belajar bahwa sombong bukan letak apa yang kita gunakan, tapi sombong itu letaknya apa yang sedang kita rasakan. Ada orang pakai baju mahal, tapi dia bahkan nggak ngerasa bajunya itu mahal. Itu bukan sombong. Ada orang yang bajunya ringan Mas Billy, tapi mohon maaf ya, dia ngerasa bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Contoh sebut aja baju koko lah. Ada orang pakai baju koko, wah ini kan kayak seakan-akan Islami banget gitu ya. Kayak bajunya Islami gitu, padahal kokonya itu yang jualan semen, koko-koko gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya jadi belajar gitu. Apa iya yang baju koko itu lebih mulia daripada yang bajunya biasa? Kan tidak itu ya. Jadi sehingga berangkat dari situ teman-teman, sombong itu ternyata bukan pada apa yang kita tampilkan, tapi apa yang kita rasakan. Lantas Nabi menjelaskan, innamal kibir, sesungguhnya kesombongan, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan meremehkan manusia. Nah kata-kata meremehkan manusia ini harus diberi garis tebal. Garis tebal, kasih tanda kutip 2, stabilo biru, garis tebal bawah, underline, bold, and italic, begitu. Siap. Pokoknya dipertegas bahwa sombong itu letaknya ada pada ghamdun nas, meremehkan manusia. Nah, pada kembali ke pertanyaan Mas Billy tadi, gitu, yaitu Pak Ustadz, sedekah ini sebenarnya gimana? Mau disimpan-simpan supaya ikhlas, tapi kadang-kadang juga diposting supaya jadi syiar, gitu. Maka saya bilang tergantung di sini, di hati kita. Kalau Mas Billy ketika posting tadi ingin mendapatkan pujian, like, share, and subscribe, begitu, maka itu real adalah sombong. Tapi kalau teman-teman, mohon maaf ya, bersedekah dan disyiarkan untuk menjadi syiar Allah, itu maka masuk dalam firman Allah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan hati. Maka sombong dengan tidak sombong itu ternyata letaknya bukan pada penampilannya, tapi ada di hatinya. Maunya kemana nih? Nah,
Cuman makanya Islam memperbolehkan itu. Mau terang-terangan boleh, mau pelan-pelan boleh. Cuman yang Ustadz maksudkan tadi, lebih bagus mana nih untuk orang awam kayak seperti saya ini yang imannya lemah? Saya bilang kalau saya sih lebih suka yang pelan-pelan. Artinya tidak perlu mengumumkan, kecuali kalau memang sedekah itu dilakukan dalam bentuk yang umum ya, kayak BPJS ini kan secara umum nih. BPJS bersedekah pada anak panti asuhan, saya pikir gak ada yang sombong. Siapa mau nyombongin gitu kan? Nah, sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu semua ada di ranah hati. Nah, orang yang melakukan boleh terang-terangan, boleh pelan-pelan, tapi lebih bagus dia pelan-pelan. Nah, sekarang bagaimana kita yang melihat ini? Yang melihat, kita cuma punya dua pilihan. Yang pertama, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon bahwa orang ini mungkin lagi melakukan syiar di jalan Allah. Atau yang kedua, kita mengatakan ini sombong. Hati-hati, kata-kata sombong itu kelihatannya kayak ibadah, kayak kita membela agama Allah. Padahal itu poinnya cuma dua. Ya teman-teman yang berbahagia, bisa jadi orang ini sombong. Dan kalau kita ngomongin orang benar itu Mas Billy namanya ghibah, tetap dosa, nggak boleh ya. Nah, orang ini sombong nih, berarti ghibah. Kalau ini ternyata nggak sombong, kita ngomongin sombong, itu jatuhnya malah fitnah. Jatuhnya malah kita berdosa. Jadi kalau kita ngeliat postingan itu harus yang cerdas. Kalau kita nggak suka ya geser aja. Jangan nanti pada ngedumel, ini orang sombong. Ya Anda bilang sombong-sombong, Anda udah sedekah belum? Iya, itu dia masalahnya Pak Ustadz. Karena gitu Pak Ustadz, saya tanyakan ini memang dilema juga ada di saya pribadi kan. Ketika kita posting ini baik nggak ya? Menurut kita sebenarnya baik, tapi kadang ketika ngelihat orang lain juga melakukan yang sama, wah masa saya kalah sih? Jadi ada rasa, itu tadi khawatir jangan-jangan saya masuk ke kategori sombong nih. Yang tadinya bersedekah niatnya berpahala malah jadi bumerang buat saya sendiri. Nah makanya tadi yang Ustadz bilang, kalau bisa Mas Billy memang kalau memang dalam kondisi masih kita masih belajar, iman kita masih lemah, lebih bagus memang kita posting, kita tidak posting, artinya kita sembunyikan. Tapi kalau kita memang punya niatan tertentu dan kita mampu jaga hati, bismillah Pak Ustadz, saya mau niat syiar ini. Ya artinya seorang Billy nih yang masih muda mau bersedekah sekian-sekian, masa kalian yang tua yang gaji lebih banyak nggak mau sedekah gitu kan? Apalagi saya dengar di BPJS kan gajinya paling kecil 40 juta. Masya Allah, amin ya Allah. Semoga benar ya Allah. Amin ya Allah, menderita tuh. Saya nggak terima gitu. Iya. Nah gitu Pak Ustadz, sebenarnya ada nggak sih tips and triknya Pak Ustadz bagaimana kita untuk bisa dimampukan untuk melakukan tadi sedekah-sedekah atau ibadah-ibadah yang terlihat sederhana, bermanfaat, tapi tidak terkesan sombong dan malah menjadi inspirasi untuk orang sekitar kita. Baik, poin pertamanya ilmu dulu. Siap. Jadi harus tahu ilmunya bahwa sedekah itu ya atau apapun namanya kita lakukan itu tidak mementingkan jumlah. Di Islam itu nggak ada kata-kata jumlah. Makanya yang lebih fokus di dalam Islam itu bukan kuantitas tetapi kualitas. Makanya bukan sholat yang membuat orang masuk surga, tapi kekhusyuan dalam ibadah sholat. Bukan zakat loh yang membuat masuk surga, tapi keikhlasan dalam ibadah zakat. Bukan haji loh yang membuat masuk surga, tapi kemabruran dalam ibadah haji. Jadi artinya ada sisi kualitas yang harus diunggulkan. Maka kalau kita udah mikirin kualitas, kita nggak perlu terkotakkan oleh kuantitas kita yang kecil tadi. Contoh Pak Ustadz, saya mau sedekah, tapi ini cuma dikit, nggak apa-apa. Sedekah itu jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting itu banyak tapi ikhlas gitu loh, daripada sedikit tidak ikhlas. Jadi jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting apa tadi? Banyak ikhlas, tapi ikhlas. Dan tidak mesti banyak juga Mas Billy. Yang penting jangan sedikit. Itu aja pesan saya ya. Siap Pak Ustadz. Kenapa ngomongnya begitu? Ya karena memang mohon maaf teman-teman yang berbahagia, banyak kita itu yang mau sedekah udah minder duluan gitu. Kayak mau ke panti asuhan gitu kan, melihat di daftar bukunya kadang-kadang 3 juta, 5 juta, kita cuma bawa 200 ribu, itu kayak nggak pede gitu. Maka Ustadz bilang jangan seperti itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ingatlah setiap ajaran di dalam Islam itu selalu ada solusi ketika kita tidak mampu. Contoh, ketika kita tidak mampu untuk bersedekah, maka Allah beri amal-amal solih. Yang dari amal solih itu kita bisa menyamai pahalanya orang yang bersedekah. Setiap kebermanfaatan, saya ulangi lagi, yang tidak melanggar aturan syariat, maka itu menjadi nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus kita pahami secara mendalam. Ya kalau kita udah punya konsep dasar itu, sehingga nanti kalau mau sedekah itu kita punya namanya sedekah alternatif kalau saya nyebutnya ya. Banyak, misal contoh sholat duha. Rasulullah bersabda, man sholat duha, barang siapa yang sholat duha, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka dia seakan-akan bersedekah dalam jumlah sekian-sekian. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Buraidah dikatakan innalil insan likulli jasadin, setiap jasad manusia itu ada 300 wa sittuna mifsala, ada 360 tulang sendi. Iya. Kalau Mas Billy nggak percaya hitung aja ya. Saya Masya Allah. percaya, makanya nggak perlu ngitung. Saya pasti nggak bisa ngitung ya Pak Ustadz. Saya berani nantang itu karena nggak bakal bisa ngitung. Ada 360 tulang sendi kata Nabi, itu nggak gratisan. Itu ada apa ya? Bayarannya, ada sewanya. Apa sewanya? Kata Nabi Muhammad SAW, maka di setiap satu tulang sendi harus ada sedekah. Artinya berarti Mas Billy harus sedekah dalam sehari 360 kali. Iya. Nah, para sahabat berkata, "Pamayut itu dari kaya Rasul. Siapa yang mampu melakukan itu? Gak mungkin ya Nabi. Kami melakukan itu." Apa jawab Nabi? Kalau kamu tidak mampu, fa in lam yaqdir fa fi kulli apa ada fitori yudhiha shadaqah. Maka setiap kau geser itu apa kotoran yang ada di jalan itu sedekah. Setiap ada batu yang di jalan mengganggu orang kau pinggirkan itu sedekah. Seorang sahabat bahkan bilang lagi, kami nggak mampu juga ya Rasul gitu ya. Karena nggak mungkin kita melakukan kebaikan 360 kali per hari. Maka kata Nabi, farok ataduha tujzi'u anhu. 2 rakaat 2 menyamai dengan sedekah 360 kali. Jadi artinya selalu ada sedekah alternatif. Sama kayak kita nggak bisa wudhu, maka ada namanya tayamum. Tayamum, ya. Ada nama kita nggak bisa melakukan misalnya ibadah sholat normal ketika safar, maka ada namanya jamak qashar. Selalu ada alternatif. Sedekah juga begitu, selalu ada alternatif. Jadi ilmu kemudian memahami konsep dasar kualitas. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah bergumul dengan orang-orang yang solih. Karena kalau kita ketemu sama orang solih, teman-teman yang berbahagia itu akan muncul nanti inspirasi-inspirasi untuk beribadah dengan cara yang perfeksionis. Contoh misalnya, kemarin itu saya tuh nggak kepikiran di masa pandemi itu ada anak muda Pak Ustadz, kami membuat komunitas sedekah sabun cuci tangan itu. Kan masa pandemi itu. Betul, Pak. Jadi tugas mereka itu apa? Dia cuma masangin ini nih, dispenser di masjid. Tiap Jumat mereka tuangin. Kalau udah habis dituangin. Saya jadi kebayang gitu, tiap orang yang pakai hatinya bahagia. Satu dispenser itu ada berapa ratus orang yang bisa pakai. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata kreativitas sedekah itu luar biasa. Ada juga kemarin saya ke Jakarta itu, orang-orang kaya mungkin ada sekitar 25 orang Mas, berkumpul mereka. Dan ketika mereka berkumpul, mereka buat agenda untuk bersih-bersih masjid. Gak boleh diwakilin. Jadi para bos-bos, manajer-manajer ini mereka langsung membersihkan masjid. Saya tanya apa hikmahnya? Kami udah biasa jadi bos di kantor Pak Ustadz. Kami ingin jadi seorang budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu. Baik Pak Ustadz. Jadi gitu teman-teman, nggak usah khawatir, nggak perlu sedikit tapi nggak ikhlas, lebih baik banyak ikhlas gitu ya Pak Ustadz. Atau gimana tadi Pak Ustadz? Saya masih balik-balik Pak Ustadz. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Nah itu teman-teman. Saya bilang ini motivasi, karena kalau kita tuh ngomong dikit ikhlas itu seakan-akan kalian berharap dikit aja nggak apa-apa ikhlas gitu kan. Maka kita rubah di mindsetnya. Terus saya katakan tadi nggak mesti banyak, yang penting jangan sedikit. Yang penting jangan sedikit. Nah, itu juga bukan bercanda sebenarnya. Artinya kalau kita mau pelajari mendalam itu bahasa filsafat gini, nggak mesti banyak, karena memang kalau kata-kata sedekah banyak, kita nanti yang dikit pasti nggak mau sedekah. Yang penting jangan sedikit, maksudnya jangan sedikit menurut Anda. Beda loh Mas Billy. Bagi Mas Billy, mohon maaf ya, misalnya saya bergaji 5 juta Pak Ustadz, maka ngeluarin 50.000 itu bagi Mas Billy sebenarnya nggak ada artinya. Tapi itu akan berbeda dengan teman-teman yang nyapu jalan yang gajinya cuma 1.200.000. Kemudian disuruh mengeluarkan 50.000, itu pasti beratnya luar biasa. Maka saya bilang tadi, nggak mesti banyak, yang penting jangan sedikit. Karena kalau sedikit itu kayak meremehkan. Sedekah 5.000 pengen naik haji. Iya kan? Haji dari mana gitu? Sedekah 2.000 pengen dapat jodoh. Ya ada tapi nenek-nenek gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, sebenarnya di bulan suci Ramadan ini kan kita sering diberikan edukasi, pemahaman bahwa apapun yang kita berikan ganjarannya pahala yang luar biasa. Bahkan nanti ketika kita kembali di hadapan yang Maha Kuasa, tentu surga ganjarannya. Nah sebenarnya dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Pak Ustadz, pahala dan manfaat apa sih yang kita dapatkan? Terutama di bulan suci Ramadan ini. Baik, jadi begini, Rasulullah mengatakan bahwa keutamaan sedekah sebagai syahrul ibadah itu sampai membuat yang pahala sunnahnya jadi pahala wajib. Yang pahala wajibnya jadi 100 kali lipatnya, begitu. Bahkan ada beberapa riwayat hadis, walaupun ini dhaif, dikatakan wa naumu ibadah, bahkan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah.
Jadi tidurnya orang berpuasa ibadah, bekerja di BPJS ketenagakerjaan adalah ibadah, maka tidur di kantor BPJS adalah ibadah di atas ibadah. Ini namanya ngawur. Ngawur Pak Ustadz. Kenapa? Karena pertama hadis itu hadis motivasi ya, nggak bisa diterjemahkan begitu. Dan yang kedua juga kalau kita pelajari tadi sudah saya sampaikan hadis ini memang dhaif. Tapi setidaknya hadis itu memberikan keutamaan kepada kita. Nih, saya kasih tahu kamu ya. Kalau sunnahnya jadi wajib, wajibnya jadi 100 kali lipat. Alasan apa lagi dirimu untuk tidak termotivasi beribadah kepada Allah? Makanya di kajian Ramadan mungkin banyak teman-teman tuh jemaah yang menyangka jadwal Ustadz makin berkurang. Salah, saya bilang gitu. Justru kalau Ramadan kita makin ngegas. Pak Ustadz gimana mulutnya nggak capek gitu kan, apalagi nggak ada minumannya. Biasanya kan waktu biasanya. Iya, siap. Saya berikan nggak Pak Ustadz? Oh iya. Orang puasa kan emang nggak boleh minum. Oh iya, siap. Dibungkusin kan nggak apa-apa sebenarnya. Oh iya, siap Pak Ustadz. Jadi jangan suka mendolimi hakim manusia. Jadi gitu Mas Billy. Artinya apa maksudnya dari keutamaan-keutamaan yang agung tadi? Sebenarnya sih bukan artinya kita ibadah cuma terfokus Ramadan, enggak ya. Tapi sebenarnya Allah tuh mau ngasih tahu motivasi bahwa yuk ini bulan Ramadan nih. Kita mencintai Indonesia tuh nggak mesti 17 Agustus loh. Di hari apapun kita cinta NKRI, kita cinta dengan bendera merah putih. Cuman di 17 Agustus itu kan rasanya lebih gimana gitu ya, lebih menggebu. Maksud Allah tuh juga begitu. Jadi bukan makna nanti kita ibadah kencang di bulan Ramadan dengan janji-janji pahala yang luar biasa memang ya. Bahkan kalau yang spesifik yang Mas Billy tanyakan apa pahala spesifiknya, saya bilang keutamaan dahsyatnya ada di surga Royan yang dijanjikan oleh Nabi. Innalil jannati bab, di dalam surga terdapat pintu yuqalu lahu Royan, yang diberi nama pintu Royan. La yadkhulu illa shaimun, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi artinya kalau kita belajar, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin dasarnya adalah Allah menspesialkan balasannya dengan surga Royan, dan Allah menspesialkan sebagai miliknya. Gak ada ibadah yang diakui menjadi milik Allah kecuali puasa. Kullu amalu bani Adam, setiap perilaku anak Adam lahu milik anak Adam itu sendiri. Illa siyam, kecuali berpuasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa menjadi milikku. Itu belum ada ibadah yang lain diakui sebagai miliknya Allah. Jadi kalau keutamaan ini kita sepakat lah. Cuman maksud saya euforia ini nggak boleh hanya bertahan di bulan Ramadan aja. Kenapa? Karena yang terjadi memang begitu, nanti semangat ibadah yang mantap. Coba lihat masjid-masjid ini penuh subuh, dimanapun saya sholat penuh. Nanti selesai Ramadan, coba lihat apa yang terjadi. Jemaahnya mulai semakin banyak kemajuan. Maju terus sampai habis ya. Beda kalau masjid saya jagain. Itu sampai selesai Ramadan jemaahnya masih full sampai blueberry keluar. Jadi nggak ada yang di dalam Pak Ustadz ya? Nggak ada yang di dalam, keluar semuanya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, konsep dasarnya keutamaan Ramadan sudah kami jelaskan tadi sebagai ibadah yang VIP dengan balasan yang VIP. Allah juga mem-VIP-kan puasa sebagai miliknya. Tetapi satu note yang saya beri catatan di bawahnya, jangan ini menjadikan kita euforia yang tidak mendasar sehingga selesai Ramadan itu semua hilang. Baik, makasih banyak Pak Ustadz. Teman-teman jadi gitu, nggak usah khawatir bahwa kebaikan apapun, baik itu di bulan biasa atau di bulan Ramadan, semua pasti ada ganjaran pahalanya ya Pak Ustadz. Betul sekali. Yang terpenting adalah niatnya baik dan kemudian akan berakhir pada keikhlasannya ya Pak Ustadz. Betul sekali. Karena setiap apapun yang kita berikan pasti akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Nah Pak Ustadz, sebelum saya tutup saya tanya lagi, saya ulangi. Teman-teman ini bukan kata saya loh ya, kata Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz tadi konsep sedekah itu? Lebih baik banyak tapi ikhlas. Betul. Daripada sedikit tidak ikhlas. Dan tidak mesti banyak, yang penting jangan sedikit. Nah itu teman-teman. Jadi kalau mau dipamerkan di sosial media enggak apa-apa. Sosialkan, semoga menjadi syiar. Tapi kalau memang masih ada rasa keraguan atau jatuhnya kita akan sombong, lebih baik enggak usah ya Pak Ustadz. Betul sekali, itu lebih aman seperti itu. Baik, supaya berkah untuk kita semua, bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Pak Ustadz, saya terima kasih banyak. Sama-sama, Bapak sudah berkenan hadir, sharing informasi ke teman-teman semua. Jadi generasi muda ini semakin mantap. Kalau bisa banyak, kenapa sedikit? Ya kan, kalau bisa banyak ikhlas, kenapa harus sedikit nggak ikhlas? Gitu. Jadi semoga di lain kesempatan Pak Ustadz kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lebih menarik. Dan juga memberikan manfaat untuk banyak orang, terutama untuk saya pribadi. Semoga perbaikan dan kebaikan menyertai kita semua. Baik Pak Ustadz, demikian podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Ustadz jangan kapok ya, nanti saya undang lagi loh ya. Ada minuman oh siap, kalau nanti pasti ada minuman ya.
Baik teman-teman, demikian podcast kita pada hari ini. Persembahan dari kantor wilayah Kalimantan. Semoga bermanfaat. Semangat menjalani ibadah puasa tahun 2023. Semoga tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tahun depan kita diberikan kesempatan bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama.